Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Urip Muhayat Wiji Wahyudi MPD selaku dosen pembimbing PLP 1 serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Anissa Panesti Munisever, NPM 21144600180 dari kelas A421. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PLP 1 di SD Negeri Gedong Kuning yang telah saya lakukan selama 1 minggu. Hasil kegiatan PLP 1 yang saya dapatkan selama 1 minggu itu meliputi yang pertama, kultur sekolah, yang kedua, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, yang ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, yang kelima, kegiatan-kegiatan rutin kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan yang keenam, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, dan yang ketujuh, kegiatan observasi pembelajaran di kelas. A. Kultur sekolah. Kultur sekolah merupakan budaya sekolah yang secara rutin dilaksanakan oleh guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. SD Gedong Kuning mempunyai 3 kultur budaya, meliputi kultur budaya agama, kultur budaya disiplin, dan kultur budaya kebersihan. Pertama, budaya agama meliputi kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran yang dipimpin oleh guru mata pembelajaran. Pertama, dan sholat zuhur berjamaah. Yang kedua, budaya disiplin, di mana siswa SD Negeri Gedong Kuning itu diwajibkan untuk berangkat ke sekolah sebelum jam 7 pagi. Terlihat juga pembiasaan ketertiban berpakaian berseragam, di mana pada hari Senin siswa-siswi SD Negeri Gedong Kuning itu memakai seragam merah putih. Untuk hari Selasa untuk kelas rendah memakai baju seragam merah putih. Untuk kelas atas mengenakan baju pramuka. Untuk hari Rabu seluruh siswa mengenakan seragam batik. Untuk hari Kamis sama mengenakan seragam batik, dan Jumat seragam identitas. Kemudian mereka juga melakukan budaya minat baca atau pembiasaan keteladanan dan pembiasaan, atau di mana melakukan 3 bulan sedekah. Yang ketiga, budaya kebersihan. Pembudayaan kebersihan ini mereka meliputi kegiatan piket siswa setiap kelas, budaya hidup bersih di lingkungan kelas dan sekolah. Budaya bersih diri itu mereka tanamkan di dalam diri mereka masing-masing, di mana penanaman budaya lingkungan hijau. Selain itu, SD Negeri Gedong Kuning juga memiliki kultur yaitu apel pagi di pagi hari, Senin dan Rabu, yang terdiri di mana menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Mars SD Negeri Gedong Kuning. Kemudian saat berada di kelas sebelum pembelajaran dimulai, dengan itu mereka melakukan pembukaan. Pembukaan itu di mana dipimpin oleh salah satu siswa untuk menerapkan 6S, yaitu senyum, salam, salim, sapa, dan santun. B. Struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Terdapat bagian struktur organisasi sekolah yang terpampang di ruang kepala sekolah yang menunjukkan struktur organisasi kepengurusan sekolah. Seperti gambar di belakang ini terlihat di mana strukturnya tersusun dengan sangat rapi, yang mana
kepala sekolah itu berkoordinasi dengan komite sekolah, lalu kepala sekolah itu menjadi komando seluruh staf atau pegawai SD Negeri Gedong Kuning, juga untuk seluruh guru SD Negeri Gedong Kuning. Adapun struktur organisasi sekolah itu terdiri atas yang pertama komite sekolah, kemudian kepala sekolah, kemudian unit perpustakaan, kemudian guru, kemudian tata usaha, siswa, dan penjaga sekolah. C. Peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, kewajiban siswa, di mana yang pertama masuk sekolah pada pukul 7 pagi, yang kedua harus hadir dan tidak boleh terlambat. Apabila terlambat 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, sebelum pembelajaran dimulai yang harus dilakukan siswa yaitu yang pertama, siswa berdoa terlebih dahulu, kemudian siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib nasional, kemudian siswa melaksanakan gerakan mood please atau 10 menit untuk lingkungan sekolah. Yang keempat, apabila berhalangan hadir harus meminta izin kepada guru kelas. Yang kelima, apabila meninggalkan sekolah harus meminta izin ke guru kelas. Kemudian yang keenam, mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, memasang pin merah atau putih pada pakaian seragam. Yang kedelapan, mengikuti upacara bendera di sekolah. Yang kesembilan, sebelum pulang sekolah, siswa itu harus menyanyikan lagu Padamu Negeri atau lagu wajib nasional. Kemudian siswa harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian bagi siswa yang piket kelas harus melaksanakannya sepulang atau bisa dibilang 10 menit sebelum pulang. Yang ke-10, melanggar tata tertib bagian A atau B akan dikenakan sanksi. Kemudian B, untuk larangan siswa. Yang pertama, siswa dilarang untuk berkelahi sesama teman di sekolah. Yang kedua, berambut panjang bagi putra. Yang ketiga, penyemir rambut. Yang keempat, mengambil barang milik orang. Yang kelima, membawa senjata tajam kecuali sebagai alat pembelajaran. Yang keenam, meninggalkan sekolah tanpa izin bapak ibu guru. Yang ketujuh, membolos pada jam pembelajaran. Dan yang kedelapan, membawa perhiasan secara berlebih bagi siswa putri. D. Kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. SD Negeri Kuning selalu melaksanakan upacara bendera pada hari Senin dan hari besar-besar nasional. Pada hari Rabu juga melaksanakan apel pagi di lapangan sekolah pada pukul 7 pagi. E. Mendeskripsikan kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kurikuler. Di mana kegiatan kulikuler merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pembelajaran agar dapat tercapai tujuan kurikulum. Di SD Negeri Gedong Kuning mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 13. Yang kedua, kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan interkurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Adapun kegiatan kokurikuler di SD Negeri Kuning itu sebelum pandemi yang rutin dilaksanakan secara bergantian setiap kelas, yaitu mengunjungi Museum Merapi, kemudian edukasi di Dolanan Deso, kemudian edukasi di Karangsei, kemudian edukasi di Banyu Sumili. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Di SD Negeri Gedong Kuning ini memiliki dua ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler wajib dan pilihan.
ekstrakurikuler sendiri merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan sebagai wadah penyaluran bakat minat siswa. Juga sebagai penarik siswa baru yang akan segera sekolah tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler ini yang pertama kan tadi ada 2, yaitu ekstrakurikuler wajib. Untuk ekstrakurikuler wajib ini, kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan pramuka, di mana ini dilakukan wajib diikuti oleh seluruh anggota pramuka, yakni dengan mengimplementasikan mapel pada aspek keterampilan dan sikap untuk mapel pokok dengan durasi 120 menit yang diajarkan guru kelas bekerja sama dengan pembina pramuka siaga dan penggalang. Kegiatan wajib lainnya itu adalah TPA, TIK, seni lukis, karawitan, dan seni tari B. Ekstrakurikuler pilihan itu kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih SD Negeri Gedong Kuning sangat banyak dikarenakan belum diperbolehkan, sementara belum dapat dilaksanakan semua, hanya dapat berjalan adalah pramuka saja. F. Mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Di SD Negeri Gedong Kuning ini menerapkan hal-hal positif yang dimana yang pertama upacara bendera. Upacara bendera ini dilaksanakan di hari Senin, hari-hari besar nasional. Upacara bendera pada hari Senin dan hari-hari besar nasional itu dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah dan siswa kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, pesantren Ramadan, di mana dilaksanakan pada bulan Ramadan dengan sasaran kelas 5. Yang ketiga, Idul Kurban, di mana dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Yang keempat, pendalaman Alkitab dilaksanakan oleh seluruh siswa yang beragama Katolik, Kristen, dan Hindu. Yang kelima, melaksanakan sholat duha dan sholat berjamaah di masjid, yang setiap kelas itu dilaksanakan di kelas, maksudnya di masjid di sekitaran sekolah itu untuk kelas atas, sedangkan untuk musholahnya sendiri itu dilakukan untuk anak kelas bawah. Kemudian yang keenam, budaya minat baca, di mana yang dilaksanakan setiap hari. Terlihat di setiap kelas itu memiliki pojok baca di setiap kelasnya, sehingga budaya minat baca sering mereka lakukan. Yang ketujuh, pembiasaan menjaga kebersihan, yang setiap hari dilakukan oleh seluruh warga sekolah dengan menjaga kebersihan kelas, lingkungan sekolah, kebersihan diri, kemudian budaya lingkungan hijau. Dan yang kedelapan, membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kesembilan, infak Jumat. Ini dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Yang kesepuluh, mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik pada kantin sekolah, di mana dilaksanakan di kantin itu mengganti penggunaan plastik dengan piring dan gelas plastik, di mana selesai siswa itu pakai untuk dikembalikan. Yang ke-11, membuang sampah dengan disiplin, di mana di SD Negeri Gedong Kuning menggunakan tempat sampah 3 macam, yaitu organik, plastik, dan kertas. G. Kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Kegiatan observasi pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri Gedong Kuning ini bertujuan untuk melakukan pengamatan kegiatan pembelajaran dan mendeskripsikan hasil observasi yang dilakukan, seperti apa yang tertera pada lampiran selama kegiatan observasi ini berlangsung. Kami melakukan pengamatan dan pencatatan proses pembelajaran serta melakukan pendokumentasian pembelajaran yang berguna untuk bekal awal kami. Pelaksanaan observasi pembelajaran ini dilakukan selama 2 kali pertemuan. Berikut ini adalah pelaksanaan observasi pembelajaran yang dilakukan kami selama observasi. Yang pertama, observasi pembelajaran di kelas rendah. Yang kedua, observasi pembelajaran di kelas tinggi. Untuk observasi pembelajaran di kelas rendah,
pembelajaran di kelas rendah ini terlihat lebih menyenangkan, di mana menggunakan metode yang ceria, gembira, dan menyenangkan. Dan masih di awal itu dimana mengenalkan pembelajaran secara bertahap, dengan mengenalkan secara perlahan ini benda apa, ini seperti apa, bagaimana akan melakukan ini, bagaimana kita merangkum dan sebagainya. Yang kedua, observasi pembelajaran di kelas tinggi. Pembelajaran di kelas tinggi ini dituntut untuk mampu mengeluarkan potensi pada diri dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan silabus yang sudah ditentukan. Refleksi. SD Negeri Gedong Kuning dalam pelaksanaan pendidikannya telah sesuai dengan aturan pemerintah. Dari tenaga pendidik, tenaga kependidikannya telah sesuai dengan ketentuan. SD Negeri Gedong Kuning memiliki tempat yang sejuk dan nyaman di halaman sekolah dan beberapa taman hijau yang menjadikannya sekolah itu lebih sejuk dan suasana yang bagus untuk belajar. Untuk sarana dan prasarananya sudah tersedia dengan baik dalam menunjang pembelajaran siswa. Pendidikan dan karakter pembiasaan positif yang dilakukan ini semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya itu sangat ramah dan juga sangat dominan dalam setiap kegiatan di SD Negeri Gedong Kuning. Dokumentasi. Berikut ini terlihat bahwa ada gambar-gambar kegiatan-kegiatan yang kami telah dokumentasikan ke dalam foto di SD Negeri Gedong Kuning. Baik, begitu saja presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang jelas. Baik, begitu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang.